Shalom, selamat pagi. Kita akan diberangkatkan firman Tuhan untuk hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal yang ke-25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh tembok-temboknya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, kaulah muda yang Tuhan kasihi, orang yang mampu mengendalikan dirinya adalah orang yang dapat menguasai hati, mengontrol pikiran, perasaan, dan tindakannya untuk tujuan yang seharusnya. Dia tetap di jalan yang seharusnya menjadi tujuannya. Dia mampu menghindari jalan lain yang bukan tujuannya. Dia mampu untuk fokus kepada hal-hal yang seharusnya dan bermanfaat tanpa melakukan penyimpangan-penyimpangan. Penguasaan diri itu ibarat sebuah tembok perlindungan. Ketika tembok tersebut runtuh, maka tidak ada lagi pengaman dalam suatu kota. Maka musuh akan dengan mudah menyerang dan meruntuhkan. Masalah timbul karena tidak dapat mengendalikan diri. Masalah juga tidak dapat diselesaikan karena ketidakmampuan mengendalikan diri. Bukan karena masalahnya yang besar, tetapi karena tidak dapat mengendalikan diri. Contoh, ketika seseorang tidak mampu menguasai diri, maka amarahnya meledak dengan ucapan atau kata-kata yang kasar dan kotor, bahkan sampai memukul, melakukan tindakan kekerasan, bahkan juga pembunuhan. Kaulah muda yang tidak mampu mengendalikan diri, menghabiskan waktu dengan bermain games, menghabiskan waktu dengan menonton porno, minum-minuman keras, alkohol, melakukan pergaulan bebas. Orang yang tidak mampu mengendalikan diri, melakukan korupsi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian. Mungkin juga ibu-ibu yang tidak mampu mengendalikan diri, tergiur shopping yang tidak menjadi kebutuhannya, tetapi hanya sekedar keinginan yang tidak dapat dikendalikan. Apalagi dengan mudahnya belanja melalui online, hanya duduk manis, pilihlah yang menjadi kebutuhan, bukan sekedar keinginan. Kendalikan jari-jari. Bapak Ibu, kaulah muda yang Tuhan kasihi. Kita diingatkan sebagai orang-orang percaya harus mampu mengendalikan diri. Kita akan coba beberapa tips untuk mengendalikan diri. Yang pertama, minta dan izinkanlah Roh Kudus untuk menguasai hati dan pikiranmu, supaya kita disadarkan dan dikuatkan untuk mengendalikan diri atas keinginan-keinginan daging semata. Yang kedua, penuhi hatimu dan pikiranmu dengan kebenaran firman Tuhan untuk menuntun kita ke jalan kebenaran. Sebab untuk mengendalikan diri dibutuhkan komitmen, kerja keras, kemauan, dan Tuhan akan memampukan kita untuk itu. Barangkali kita perlu menghindari tempat-tempat atau orang yang membuat kita lepas kendali, tidak mampu menguasai diri. Berkunjunglah ke tempat yang membuat kita tetap berpikir positif. Bahkan bergaullah dengan orang-orang yang mampu mengingatkan kita untuk tujuan hidup yang sebenarnya. Sibukkan diri dengan hal-hal yang berguna. Selalu kita isi waktu kita untuk memperbaiki diri, membangun potensi diri, dan juga untuk orang lain. Bapak Ibu, kaulah muda yang Tuhan kasihi, mari kendalikan diri, menguasai pikiran, perkataan, dan tindakan. Jangan sampai merugikan diri sendiri bahkan juga orang lain, tetapi berjalan dalam koridor firman Tuhan. Jangan izinkan musuh merobohkan pertahanan kita. Maka kemenangan itu akan menjadi milik kita, bahkan juga kebahagiaan. Keberhasilan adalah milik orang-orang yang mampu mengendalikan diri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas untuk kita semua.